Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkaulah Tuhan kami dari awal mula hingga kekal. Engkau telah menganugerahi kami Santo Yoakim dan Santa Ana sebagai sebuah keluarga kudus. Dari mereka lahirlah Bunda Maria yang menjadi jalan bagi penjelmaan putramu. Semoga doa dan pertolongan mereka menaungi perjalanan peziarahan kami kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat. Berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, ibu bapa dari Bunda Maria. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesama. Dalam buku-buku umat Kristen abad kedua, nama Ibu Ana sangat harum. Diceritakan bahwa sejak perkawinannya dengan Yoakim, Ana tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun cukup lama ia menantikan tibanya karunia Allah itu. Boleh jadi bahwa Ana sesekali menganggap keadaan dirinya yang tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman, bahkan kutukan Allah atas dirinya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena itu, diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya
kenyataan pahit itu ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun Ana bersama Yoakim suaminya berziarah ke Bait Allah Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji apabila Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehidupan Ibu Ana tidak diceritakan di dalam Injil-Injil. Kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Cerita ini secara erat berkaitan dengan kisah Perjanjian Lama tentang Ana, ibu Samuel. Ibu Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarga. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilika khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati Ibu Ana. Di kalangan Gereja Barat, Paus Gregorius ke-13 yang hidup antara tahun 1572 sampai 1585 menggalakkan penghormatan kepada Ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Ana sungguh sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa pesan yang dapat kita petik ketika kita merayakan pesta Santa Ana dan Yoakim? Melalui cerita yang tadi kita dengar, kita bisa memetik bahwa Yoakim dan Ana adalah sosok seorang ayah dan seorang ibu yang sungguh saleh, kudus, dan taat beragama. Maka tidak heran kalau kemudian Maria bertumbuh menjadi orang yang sungguh beriman, karena ia bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sungguh-sungguh taat kepada Allah. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa keluarga adalah basis pembentukan jati diri seorang anak, termasuk dalam soal iman. Keluarga adalah pendidik utama seorang anak di dalam keluarga. Anak akan dibentuk karakter pribadinya, termasuk dalam soal iman di dalam keluarga di mana ia dibesarkan. Oleh karena itu, panggilan hidup berkeluarga bukanlah sebuah panggilan yang biasa-biasa, tetapi sebuah panggilan yang luar biasa. Karena lewat kehidupan berkeluarga itu, Allah memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja, selain untuk meneruskan kehidupan di muka bumi, tapi juga untuk membentuk persekutuan umat Allah yang taat kepada segala kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada peringatan pesta Santa Ana dan Santo Yoakim ini, saya mengajak kepada keluarga-keluarga Katolik di mana saja saudara-saudari berada, secara khusus kepada keluarga-keluarga Katolik yang ada di paroki Santo Fransiskus Assisi APO. Jadikanlah keluargamu sebagai keluarga-keluarga kudus. Jadikanlah keluargamu, rumah tanggamu sebagai mahligai surga, di mana dalam keluargamu nilai-nilai iman ditanamkan kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga merupakan basis untuk pembentukan jati diri dan iman seorang yang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama sebagai keluarga-keluarga Katolik. Kita
boleh mencontoh teladan hidup dari keluarga kudus Yoakim dan Ana, di mana kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan dalam keluarga-keluarga Katolik pada akhirnya bertumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia hebat yang luar biasa di kemudian hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.